kalau kita lihat begitu Bu, kalau berbicara terkait dengan upaya pengendalian untuk konsumsi ataupun juga penggunaan dari masyarakat untuk BBM bersubsidi, ini kan juga sebetulnya sudah lama begitu ya akan diatur juga dalam revisi Perpres nomor 191. Sudah dinanti juga Ibu oleh masyarakat begitu. Tapi sejauh ini seperti apa sebetulnya update terkait dengan revisi Perpres ini Bu untuk pengendalian dan juga pembatasan Pertalite hingga saat ini? Ya, jadi itu memang terakhir kami bahas bersama di Menko Perekonomian dan memang pada saat itu pemerintah itu masih berupaya untuk mempertahankan tingkat inflasi ya, karena memang apabila itu diterapkan tentunya ada sebagian masyarakat yang harus membeli lebih mahal yang tentu akan berakibat pada kenaikan tingkat inflasi. Jadi saat ini memang itu belum bisa diterbitkan. Namun baru-baru ini dari Bapak Menteri SDM juga sudah menyurati kepada Menteri BUMN dan Keuangan untuk kembali membahas revisi Perpres 191. Antara lain juga karena ada kenaikan harga untuk BBM non subsidi yang kemungkinan akan mengakibatkan migrasi sehingga nanti juga akan mengakibatkan melonjaknya subsidi dan kompensasi. Jadi kami terus berupaya supaya revisi Perpres 191 ini segera bisa diterbitkan. Oke, tapi apakah ada targetnya begitu Ibu untuk kapan revisi dari Perpres nomor 191 ini akan segera diterbitkan begitu Bu? Kalau kami tentu menginginkan sesegera mungkin ya Mbak, tapi kan ini tergantung nanti dari Menko, kemudian dari menteri-menteri lain juga. Ini kan bukan kebijakan yang semata-mata ditetapkan oleh BPH gitu ya, tapi itu adalah koordinasi dari berbagai kementerian. Oke. Karena akan dampaknya juga pada masyarakat cukup besar. Oke, tapi mungkin bisa sedikit begitu Bu diberikan kisi-kisi ya terkait dengan aturan yang ada di revisi Perpres nomor 191 ini. Apakah memang nanti akan untuk penerima BBM subsidi sendiri akan digunakan kategori misalnya berdasarkan jenis mobil atau cc mobil atau seperti apa Bu? Ya, jadi sejauh ini kan memang belum ada pengaturan ya untuk JBKP. Jadi di dalam revisi Perpres itu nanti kami akan mengatur konsumen pengguna dari JBKP atau Pertalite. Kemudian kalau untuk GBT atau solar bersubsidi itu kita akan melakukan perbaikan kategori gitu ya, kriterianya diperjelas karena selama ini bisa menimbulkan tafsir gitu dengan adanya Perpres yang lama seperti itu Mbak. Jadi untuk yang JBKP kita akan menetapkan 5 kategori konsumen ya, ada dari industri kecil, kemudian dari usaha perikanan, usaha pertanian, kemudian untuk sektor transportasi dan juga untuk pelayanan umum. Dengan berlarut-larutnya proses pembahasan revisi Perpres begitu Ibu, seperti apa proyeksi kuota BBM hingga akhir tahun dan apakah akan mencukupi melihat kondisi ataupun juga konsumsinya per Oktober ini Bu? Ya, jadi untuk penyaluran solar maupun Pertalite sampai dengan saat ini, kalau untuk solar itu kurang lebih sudah 78% sampai dengan tanggal 5 kemarin ya. Kemudian kalau untuk Pertalite ini masih ada 70% sampai dengan saat ini. Jadi kalau untuk Pertalite kami prediksi ini masih akan mencukupi sampai akhir tahun, tetapi untuk solar memang butuh penambahan, tidak banyak sih penambahannya, kurang lebih 1 juta KL begitu. Dan ini sudah kami usulkan ke Pak Menteri Keuangan untuk bisa dilakukan penambahan kuota untuk solar. Oke, baik. Artinya penambahan untuk solar, tapi secara untuk Pertalite akan mencukupi begitu ya Bu ya? Insya Allah cukup sampai akhir tahun. Oke, kemudian kalau kita berbicara juga terkait dengan dari sisi hilir begitu Bu, disebutkan juga bahwa implementasi My Pertamina ini juga bisa diharapkan ya agar bisa memperbaiki sisi penyaluran minyak dan juga gas bumi di sisi hilir ataupun juga langsung ke konsumen begitu. Nah, terkait dengan implementasi dari My Pertamina seperti apa evaluasi dari BPH Migas Ibu? Ya Mbak, jadi kami selalu memonitor ya implementasi dari program subsidi tepat dalam hal ini salah satunya melalui aplikasi My Pertamina. Setiap 2 mingguan itu kami selalu mengadakan meeting ya dengan badan usaha. Dan berdasarkan evaluasi kami dan ini aplikasi ini cukup efektif karena bisa menurunkan konsumsi daripada yang sekarang sudah lebih masif diterapkan itu kan untuk solar ya. Jadi kita
juga melihat bahwa penyaluran solar ini menurun gitu. Kalau untuk Pertalite kita kan belum diterapkan di seluruh kota, jadi masih berproses untuk pendaftarannya. Tetapi kalau untuk solar kita sudah melihat bahwa ada penurunan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat di antara 2017, 2018 itu kenaikannya bisa sekitar 7% ya, 2018 ke 2019 itu sekitar 4%. Nah di 2023 dari 2022 ke proyeksi 2023 itu pertumbuhannya hanya sekitar 3%. Artinya di sini ada penurunan setelah digunakan aplikasi My Pertamina atau program subsidi tepat ini. Jadi kita melihat di sini ada pengurangan penyalahgunaan gitu ya. Mungkin kalau konsumsi masyarakatnya tetap, tetapi penyalahgunaannya yang berkurang seperti itu, Mbak.